supaya apa? Saking sulitnya itu matahari di atas kita, otomatis kita keringetan. Saking banyaknya keringat, itu tergantung amalan seseorang. Keringatnya bisa setumit, bisa selutut, bisa sebadan, bisa semulut. Keselak udah gak bisa ngomong apa-apa gara-gara dalam keringat. Itu kesulitan yang kita hadapi. Belum lagi kesulitan yang lain. Di padang mahsyar itu bukan hanya terik, juga kita telanjang semua. Sampai Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan bercampur di padang mahsyar, mereka telanjang, apa mereka tidak malu? Kata Rasulullah apa? Saking beratnya urusan akhirat, urusan di hari kiamat, boro-boro mikirin aurat, mikirin syafaat, ini siapa yang mau nolong? Ya Allah, kami butuh pertolonganmu ya Allah. Ada yang bisa nolongin kita saat itu? Gak ada. Cuma yang Allah izinkan yang bisa menolong kita. Siapa yang Allah izinkan menolong kita? Satu, syafaat Rasulullah SAW. Kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah kalau kita mengikuti sunnahnya. Tapi kalau kita punya utang belum selesai, boro-boro Rasul mau nolongin kita, nyolatin aja kita nggak mau Rasul orang yang berutang, apalagi nolonginnya. Itu perkara hari kiamat. Lalu siapa lagi yang bisa menolong kita di hari kiamat selain Rasulullah? Al-Quran. Al-Quran yang kita bersamai selama ini, kita baca, kita hafal, kita fahami, kita pelajari, kita tadaburi, itu akan menolong kita bukan hanya di hari kiamat, bahkan menjelang wafat. Quran akan menemani kita, memberikan pertolongan agar saat sekarat kita tidak su'ul khotimah, agar kita masuk ke dalam barzah dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kita dituntun, dibantu sama Al-Quran, ditemani saat didatangi malaikat, dibantu di alam barzah, di kuburan nanti, sampai di hari kiamat nanti. Ya, bukan cuma Quran, ada lagi yang memberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Anak keturunan kita yang hafal Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Anak-anak yang hafal Quran atau orang-orang penghafal Quran itu adalah keluarga Allah, kata Allah, dan mereka akan berikan syafaat dan pertolongan kepada keluarganya. 7 orang yang akan diberikan syafaat. Terserah dia milih. Bisa jadi yang dia pilih adalah pastinya orang tuanya, kedua orang tuanya, mungkin juga kakek neneknya yang sudah berbuat baik kepada dia, juga kakak adiknya, atau mungkin suami dan istrinya, atau anak-anaknya. Kita nggak tahu siapa yang akan dia tolong. Makanya berusaha punya keluarga yang hafal Quran. Kita cetak dari kita. Kalau kita belum bisa, anak cucu kita atau anak mantu kita motivasi, kita ajak agar mereka hafal Quran. Biar kita nanti dibantu di hari kiamat. Karena tadi kita akan mendapat kesulitan di hari kiamat, maka kita harus siap-siap harus mendapatkan pertolongan atau syafaat di hari kiamat dari manapun yang kita bisa. Ya, makanya Rasulullah SAW tadi bersabda, tidak hanya kita menolong orang mukmin itu tidak hanya Allah ringankan kesulitan kita di hari kiamat, tapi juga Allah akan bantu. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu ada pada orang yang lagi menolong saudaranya. Tadi lagi ngutangin orang nih. Orang punya tanggungan, ya kan? Orang punya kewajiban sama kita. Maka selama itu Allah akan memberikan kita pertolongan yang tidak kita duga. Jadi orang yang ngutangin, Bu, kita ngutangin orang. Selama orang itu belum bayar, maka pahala akan ngalir terus kepada kita. Sampai kapan? Sampai orang tadi bayar. Makanya ketika orang yang ngutang itu menunda dengan alasan yang tepat, maaf ya saya belum bisa bayar, saya tunda sampai bulan depan, atau saya bayar tapi cicil ya, maaf saya nggak bisa bayar langsung, kan begitu ya. Cicil aja kan ibaratnya udah berat mungkin buat dia, dan juga berat juga buat yang ngutangin karena dia berharap full gitu ya. Makanya ketika dia melonggarkan, oh ya udah nggak apa-apa, dia akan dapat pahala terus karena utangnya belum dibayar, terus pahalanya ngalir. Apalagi kalau dia sampai mau mengikhlaskan, itu kan perkara berat gitu, bukan gampang. Kalau 100-200 masih mungkin ya Bu ya. Kalau udah bicara 1 juta 2 juta, apalagi puluhan juta, ratusan juta, wah itu ntar dulu deh ya. Nah, makanya tadi di awal saya ingatkan, baik yang berhutang maupun yang hutang harus punya ilmunya. Karena apa? Di Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 282,
ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian saling hutang piutang, maka tulislah. Bukan cuma tulis, ada saksi. Bu, utangnya kan dikit bu, 50.000 gitu. Tetap kita kan punya HP nih. Biasanya kita catat, ya nih saya kalau kita kan biasanya nih saya transfer, screenshot, save gitu. Itu baik yang ngutangin maupun yang berutang. Harusnya jangan kita yang ngutangin ngingetin. Bu, catat ya gitu. Harusnya kita yang ngutangin juga nyatet. Ya. Ada saksi, tetap harus ada saksi, terutama hutang yang besar ya. Saksinya pun harus 2 laki-laki atau satu laki-laki 2 perempuan, ya, agar tidak lupa. Itu jelas hitung-hitungannya. Dan tadi bicara yang hutang, harus on time, diupayakan melunasi dengan on time sesuai janji, karena itu janji udah hutang, dia berjanji pula hutangnya double. Maka kalau mau lewat dari waktunya harus ada itikat baik, ngomong. Jangan malah diem-diem baik, dia udah ngutang, diem-diem baik, pora-pora, ngutangnya galak, galakan yang ngutang ya. Giliran kita tagih galakan dia, itu yang sering kejadian di lapangan, karena itu gampangin. Bolehlah dia bilang baik-baik, maaf ya saya belum bisa bayar sekarang, ntar deh. Selama dia bilang entar, itu harusnya ada itikat baik. Dia tetap nyapa, tetap nanya kabar. Bu, apa kabar? Maaf ya, saya belum. Ini kadang lebih judes, lebih galak, lebih marah. Bahkan kita yang utangin kadang malu sendiri mau nemuin. Takut dia malu ketemu saya belum bayar utang. Takutnya saya silaturahim ketemu dia, dianggapnya saya ketemu mau nagih utang. Malah yang gak enak malah yang ngutangin. Nah, harusnya yang ngutang, yang itikat baik sering negorin. Bu, maaf ya, ya udah. Biasanya kan kita bilang ya udah nggak apa-apa. Yang penting ingat aja waktunya nanti, gitu ya. Dicicil juga nggak apa-apa. Udah semampunya atau udah kalau udah ada, kan kita juga enak ngomongnya. Jangan galak, lebih galak dibanding yang ngutangin. Nah, kalau udah tahu adabnya nih kayak gini, enak sama enak. Jadi dalam Islam pun ada adabnya dalam hal menagih. Boleh nggak kita tagih? Wajib. Tapi caranya harus bagaimana? Nah, caranya ini harus yang baik. Jangan kasar, apalagi sampai bawa kolektor gitu ya, bawa preman gitu kan. Artinya tangguh, banyak ya, sampai bawa senjata untuk nagih hutang. Ya memang yang ditagih emang kebangetan, samanya. Iya, jadi ini harus sama-sama punya ilmu, sama orang muslim, sama orang-orang beriman, harus sama-sama punya ilmu saat mau ngutang dan saat mau ngutangin. Ya, jadi kita boleh menagih, tapi dengan adab. Kalau setelah ditagih dia nggak beradab, kita sabar, banyak berdoa. Karena apa? Pahala kita ngalir dapat terus karena ngutangin. Belum lagi kita dizolimin sama yang ngutangin, digalakin, bahkan dia lebih galak dibanding kita, itu pahala terus ngalir. Dan dosa kita akan berpindah kepada orang yang tadi galakan lagi, karena sudah menzolimi kita. Ya Bu ya? Enak apa enak? Enak gak enak? Orang uang kita sama dia, gitu kan? Memang berat. Tapi tadi kembali lagi, sudah saya bicarakan utang itu berat, tapi tidak diberatkan oleh yang utangin. Ya, tidak hanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk meringankan beban sesama muslim, tapi kita juga harus saling bantu. Sesama muslim saling bantu. Kita bantu orang yang kesulitan. Tidak hanya saat kesulitan dalam hal makan, pendidikan, kita lebih tahu. Kita harusnya tetangga lebih tahu kesulitan orang sekitar kita. Nah, bicara hutang udah selesai. Nanti kita sandingkan dengan sedekah. Ya, jadi untuk hutang udah jelas ya Bu. Baik yang ngutang maupun yang ngutangin ada adabnya. Kita harus pelajari ilmu dan adab-adabnya. Sekarang kita bicara sedekah. Masuk ke perkara sedekah. Sedekah ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita banyak sekali masalah yang kita hadapi justru bisa disembuhkan, diselesaikan dengan sedekah.
Kalau kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, sembuhkanlah orang sakit dari keluarga kalian dengan sedekah. Ya, mau sedekah bahasanya mau sedekah artinya sama ya. Lalu kita ingin dimudahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bersedekah. Jadi sedekah kita jangan karena biar dapat kemudahan, biar kalau saya kasih kebaikan ke seseorang, ntar orang balikin lagi. Jangan karena itu. Karena sedekah itu adalah amalan ibadah yang mana sama kita tahu semua amal ibadah kita harus lillahi ta'ala. Syarat amal ibadah kita diterima ada berapa syaratnya? Cuma 2. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bersedekah? Bersedekah yang baik itu bukan sedekah yang diungkit-ungkit, bukan sedekah yang karena ria, karena biar lihat orang. Ada dalam Al-Quran jelas, bukan karena minta balasan. Ya, jadi sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Makanya mau sedikit besarnya sedekah tergantung ikhlas apa enggak. Juga tergantung sesuai ajaran Rasulullah enggak. Karena sedekah juga ada 3 hal. Sedekah yang tidak boleh. Sedekah yang diharamkan adalah pertama, di saat kita punya hutang. Nah, ketika kita punya hutang, boleh nggak sedekah? Tergantung. Nah, tergantung hutangnya, tergantung sedekahnya. Kan sedekah kita seberapa? Hutang kita seberapa? Gitu nih. Nanti dibahas lagi nih, panjang pembahasannya. Jadi yang pertama memang adalah sedekah bagi orang yang berhutang itu haram kalau sedekahnya dia besar, bahkan dia melebihi utangnya. Karena hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Sedekah yang haram yang kedua karena apa? Karena bersedekah dengan sesuatu yang haram. Pakai uang curian, ya kan? Pakai uang gadean, gitu ya. Kalau gadean kita masih memungkinkan ya, karena itu hak kita. Tapi pakai barang yang haram, misalnya kita sedekah pakai hasil curian. Yang ketiga, kita bersedekah apa? Bukan karena Allah, karena selain Allah tadi, karena ria. Jadi 3 yang diharamkan. Nah, saya mau bahas yang pertama. Jadi walaupun sedekah di saat kita berhutang itu, walaupun sebagian ulama atau ada beberapa anjuran untuk membayar hutang dulu baru bisa bersedekah, tapi kita lihat nilai hutangnya tadi. Lihat uang kita juga, kemampuan kita juga. Kan ada hutang yang sifatnya temporer. Jadi, ini bayarnya bisa dicicil. Dan juga kita punya gajian yang kita bisa bayar bulanan. Jangan sampai gara-gara kita punya hutang kita nggak sedekah. Ya, apalagi kita tahu manfaat sedekah itu sangat banyak.